pengesahan secara simbolik surat rekomendasi bakal calon gubernur DKI Jakarta oleh Ketua DPW PKB DKI kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kami persilakan untuk Pak Hasbi dan juga Pak Anies untuk maju ke atas panggung. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam konferensi pers Ketua DPD PDIP ya Jawa Barat Kang Ono Surono menjelaskan bahwa Pak Anies gagal menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Perjuangan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga hasil kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPW Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPW Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bukan itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. Asli PDI itu mainnya bisa banget ya, kata netizen gitu kan. Kemarin muncul isu PDIP masih temen Mulyono. Ada peluang dikit Anies gak mau di Jawa Barat, langsung dipakai buat hajar isu Mulyono. Ini politik apa namanya? Kartel kalau kata teman-teman pengamat gitu. Jadi memanfaatkan ramainya pemberitaan bahwa Anies Baswedan akan diusung di pilkada atau pemilihan gubernur Jawa Barat, kemudian PDI Perjuangan membatalkan atau Anies justru dikabarkan tidak mau enggan maju di pemilihan gubernur Jawa Barat, yang kemudian calonnya yang diusung PDI justru memukul, pukulan sangat berat ya, karena bawa-bawa nama Presiden Jokowi. Netizen juga bilang ini mulai playing victim gitu kan, dilakukan oleh PDIP gitu. Jadi playing victim nih, playing victim ya. Karena carut marut perpolitikan kita hari ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, entah di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Ada yang sudah berharap-harap cemas sejak kemarin gitu kan, karena memang ada undangan yang secara khusus tersebar di media sosial bahwa Mas Anies Baswedan ini jadi diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi pagi harinya kemudian semua itu dibantah oleh PKB yang memilih untuk bersama Bapak Prabowo Subianto. Nggak tahu saya nanti ininya kayak apa. Tapi artinya dinamikanya untuk berubah selama jika Gerindra juga berubah, PKB akan bersama Gerindra. PKB bersama Gerindra. Tapi yang saat ini posisinya PKB bersama Anies
Pokoknya PKB bersama Gerindra kemarin sudah ikut mendeklarasikan. Tentu PDI Perjuangan yang juga sedang memainkan playing victim gitu kan, sangat lincah ya. Awalnya menginginkan mendukung Anies, kemudian ya kan beralih gitu ya, sorry gitu. Caramu dibilang busuk teman-teman PDI oleh netizen gitu. Nah, selamat berjuang gitu kan melawan produk hasil dari tangan-tangan PDI Perjuangan sendiri, yaitu Mulyono yang mereka sebut tadi gitu. Apakah PDIP akan bangkit dari 16%-nya atau makin tenggelam? Kita lihat bagaimana Presiden Jokowi begitu tenang menghadapi semua tudingan-tudingan dari PDI Perjuangan. Seperti yang sering dilayangkan juga oleh Masinton gitu kan. Bang Masinton ini sangat seru juga gitu di media sosial, bahkan di televisi swasta. Sering menghujat, sering terus memojokkan Mulyono gitu. Nah, bagaimana tuh DPR itu ya cuman jadi tukang stempel aja tuh. Bubarkan DPR, ya kita bubarkan ulang. Entah itu dia mau berakhir 1 hari pun. Turunkan paksa dan kemudian setelah itu proses adili. Kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu. Nah kemarin tuh gantung Raja Mulyono. Kita akan lawan sekuat-kuatnya perilaku busuk kekuasaan saat ini. Ini dari rejim munafik, rejim yang menindas, rejim yang membohongi rakyat setiap saat, yaitu rejim Mulyono. Ketika rakyat Jakarta menginginkan Mas Anies Baswedan maju menjadi gubernur gitu kan, dan beliau siap bersedia menjalankan tugas tersebut gitu, walaupun pada akhirnya gagal berlayar. Di Jawa Barat, walau tiket sudah digenggam oleh Mas Anies misalnya, beliau tidak bersedia ikut ya, karena yang menghendaki maju bukan rakyat Jawa Barat, melainkan partai politik PDI Perjuangan yang kemudian ambil isu ini gitu kan dengan cepat dan cermat ya. Terima kasih atas pembelajaran politik untuk bangsa ini, Bang Anies Baswedan gitu. Politik tidak melulu tentang kekuasaan. Di situ ada etika dan norma yang tetap harus dijunjung tinggi. Terlihat naif memang ya melihat carut-marutnya perpolitikan di negeri kita saat ini gitu. Tapi kita diyakinkan bahwa harapan untuk perbaikan itu masih ada. Indonesia bangsa yang sangat besar, butuh orang-orang hebat untuk memimpin negeri ini. Dan salah satunya adalah Anda, Mas Anies Rashid Baswedan. Sampai jumpa di Pilpres 2029, Bang Anies Baswedan. Sampai menunggu 5 tahun, jika Allah mengizinkan. Anda bisa berkontribusi banyak di dunia pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Barakallahu fikum. Begitu kata beberapa warganet yang satu jalan dengan Mas Anies Baswedan. Dan kalau melihat geliat PDI Perjuangan, ini rasa-rasanya yang kemarin, sejak kemarin tuh berharap bahwa simpatisan atau loyalis Mas Anies bisa menyumbangkan suara mereka di Pilkada Jakarta untuk kadernya PDI yang diusung oleh PDI Perjuangan gitu kan. Tetapi mereka sekiranya agar bisa lebih membantu Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dalam pemerintahannya, ya loyalis Mas Anies Baswedan bukan niat untuk kemudian melakukan pembangkangan terhadap keinginan masyarakat Indonesia secara luas, tetapi kalau dibanding-bandingin daripada ikut gerbong PDI Perjuangan, loyalis Mas Anies Baswedan lebih baik memilih untuk bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengembalikan demokrasi ini ke dalam sistem yang sehat, ke dalam perbaikan yang yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita coba mengamati gitu kan, ada namanya Omi The Queen ya, yang mengatakan ada sedikit cerita kenapa Mas Anies Baswedan tak bersedia maju di pemilihan gubernur Jawa Barat. Anies bersedia maju di Jakarta karena ada aspirasi warga yang meminta beliau maju kembali memimpin Jakarta. Kemudian juga Dewan Pimpinan Wilayah Partai ya mempunyai aspirasi yang sama.
seperti misalnya PKB, Nasdem, PKS, ya kan? Kemudian ketiga partai itu melakukan deklarasi mendukung Anies sejak awal. Lalu terjadilah operasi jahat dilakukan terhadap partai-partai yang ingin mengusung Anies. Seperti misalnya Partai Nasdem, juga PKB, itu dioperasi, kata netizen gitu. Ya, kemudian juga ada iming-iming terhadap Partai Keadilan Sejahtera dengan syarat tak boleh mencalonkan Anies. Cerita detailnya terlalu panjang, namun bocor alus Tempo sudah menayangkan. Tentu saja ada info yang patut dikoreksi, terutama soal waktu yang diberikan oleh PKS, soal jadwal waktu, ya. Tidak ada dalam komunikasi dengan Anies tentang batas waktu tersebut. Bahkan saya mengajak 2 orang petinggi partai itu dan 1 orang kadernya untuk melakukan mubahalah atas kebohongan pernyataan mereka di publik, dan mereka menolak untuk mubahalah. Begitu kata The Queen, ya. Saya tahu gitu kan, saya tak mau lagi berdiskusi, beradu argumen, karena hanya akan beralasan macam-macam. Maka agar ada konsekuensinya dalam bicara di depan publik, maka saya mengambil langkah sederhana. Agar siapa yang berbohong maka dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya siap melakukannya karena mereka mengatakan sebagai partai dakwah, kata si The Queen gitu, ya. Akhirnya cerita ketiga partai itu balik arah, tak lagi mengusung Anies. Lalu Anies diundang ke DPD PDI Perjuangan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Kemudian pada hari Minggu malamnya, ya, tanggal 25 Agustus, 2 elit PDI Perjuangan mendatangi Anies di markas Anies di Jakarta Selatan untuk menandatangani berkas. Ada bukti fotonya kok, kata The Queen, ya. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus gitu, Anies diminta hadir ke DPP PDI Perjuangan untuk bertemu dengan Rano Karno. Ada rencana deklarasi gitu. Nah, Anies diminta hadir di gedung belakang DPP PDI Perjuangan, bertemu dengan Rano Karno dan teman-teman PDIP di sana gitu. Nah, kemudian mendadak terjadi perubahan situasi yang kemudian dikatakan untuk ditunda, lalu sore harinya terjadi perubahan nama, ya. Yang kemudian dicalonkan adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Cerita di balik itu adalah cerita yang sama dengan partai-partai sebelumnya yang mendukung Anies, namun lebih kompleks gitu loh gitu. Nah, The Queen juga mengatakan bahwa hari Kamis tanggal 29 Agustus santer diberitakan Anies diminta maju oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Permintaan itu memang ada gitu. Nah, namun demikian berbeda dengan Jakarta. Di Jakarta, Anies Baswedan bersedia maju karena ada aspirasi warga maupun dari DPW dan DPD partai-partai yang kemarin tertarik gitu. Nah, akan tetapi untuk Jawa Barat, teman-teman, tak ada permintaan atau aspirasi dari warga maupun Dewan Pimpinan Daerah partai tersebut di Jawa Barat gitu. Nah, Anies mengucapkan terima kasih atas permintaan tersebut. Namun Anies tidak bersedia karena permintaan tersebut semata-mata atas pilihan partai. Bahkan tak pernah terdengar warga Jawa Barat meminta Anies maju di daerah tersebut, maupun ada aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah partai-partai yang ada di sono gitu. Nah, bagi Anies yang seperti itu, secara moral dia tak pantas menerima amanat tersebut karena bukan kehendak warga Jawa Barat. Anies bukan mengejar jabatan, oleh sebab itu dia tak bersedia dan secara moral memang tidak etis gitu. Walaupun gitu teman-teman ya, secara pemilih gitu, Jawa Barat Anies mendapat 31% suara pada Pilpres, kalah dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Itu faktanya gitu. Nah, berbeda dengan Ridwan Kamil yang secara aspirasi datang dari warga Jawa Barat untuk beliau maju di daerah tersebut. Namun tak ada permintaan dari warga Jakarta untuk dia maju di Jakarta. Namun Ridwan Kamil memilih untuk mengikuti keinginan partai, bukan keinginan warga Jawa Barat. Oleh sebab itu, dia bersedia kemudian untuk maju di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Ini berbanding tidak sama dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Dengan demikian, kandaslah sudah ya semua ikhtiar warga Jakarta menandatangani partai-partai untuk mengusung Anies Baswedan maju di DKJ gitu. Yang berakhir
dengan tak jadi berlayar gitu kan. Karena operasi tangan jahat yang dilakukan dengan sempurna, begitu kata The Queen, dan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap warga Jawa Barat dan partai yang ingin mengusung Mas Anies gitu kan. Mas Anies mengucapkan aspirasi yang setinggi-tingginya. Mas Anies juga berterima kasih kepada semua warga Jakarta yang telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk untuk beliau gitu kan. Kepada partai juga yang pernah berusaha mendukungnya. Perjuangan masih panjang, teman-teman. Kita semua tak akan berhenti untuk melakukan kebaikan untuk negeri tercinta Indonesia. Oke, biar nggak kemana-mana, kita lihat beberapa video yang barangkali ini perlu reaksi dari kita. Karena bagaimanapun pilkada dan pemilu akan terus bergulir per 5 tahun, dan kita selamat datang untuk Mas Anies kalau Allah berkehendak di Pilpres 2029.